Baiklah, ini sudah jam 8.59, Bapak Ibu. Selamat datang di Lokakarya Nasional Persetia 2021 yang mengambil tema penyusunan proposal penelitian dan penulisan artikel untuk jurnal internasional terindeks. Selamat datang untuk Bapak dan Ibu dari barat sampai ke timur. Seperti yang sudah ada di tata tertib kita, mohon kerjasama dari Bapak Ibu. Jika kita sedang mengikuti sesi, akan lebih bagus kalau kita mute dulu mikrofon kita, karena supaya tidak mengganggu kepada yang lain. Nanti ada waktunya kita bisa berdiskusi dan menghidupkan mikrofon kita masing-masing. Dan kita akan langsung mulai saja dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Josina. Ibu Josina, mari silahkan Ibu. Terima kasih Bu Lenta, dan selamat pagi Bapak Ibu peserta Lokakarya Nasional yang dimana kita semua sudah hadir sekitar 73 orang. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita yang nanti akan terjadi dari hari ini sampai tanggal 15, mari kita awali kegiatan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena hari ini adalah hari yang Engkau berikan kepada kami untuk boleh bersama-sama sebagai bagian dari persekutuan sekolah-sekolah teologi yang ada di Indonesia. Kami boleh bersama-sama di dalam kegiatan Lokakarya Nasional penyusunan proposal penelitian yang diadakan oleh Persetia mulai tanggal 13 sampai 15 April 2021. Terima kasih untuk hari ini, karena hari ini begitu kegiatan ini sangat berarti bagi kami semua, baik secara pribadi maupun institusi, di dalam mengembangkan penelitian yang juga akan berujung kepada pengetahuan-pengetahuan yang akan lahir untuk memperkaya berbagai bidang studi maupun apa saja yang bisa bermanfaat bagi pengembangan masyarakat dan gereja secara khusus. Pada hari ini juga kami berdoa bagi Ketua Persetia, Pendeta Yusak Setiawan, yang tidak dapat hadir bersama dengan kami karena alasan kesehatan yang sementara dialaminya. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepadanya, supaya mungkin pada beberapa hari ke depan kami boleh bertemu lagi kembali. Dan juga kami berdoa untuk Wakil Ketua, Ibu Pendeta Asnat yang sudah bersama dengan kami, yang akan membuka kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih juga untuk kebaikan Tuhan yang Engkau berikan melalui Pendeta Lenta yang selalu menghubungi kami, mengingatkan kami tentang hal-hal yang kami harus siapkan untuk kegiatan ini, supaya boleh berlangsung dengan baik dan juga bermanfaat bagi kami. Kami juga berdoa bagi para narasumber yang sudah mempersiapkan diri untuk membagi pengalaman dan membimbing di dalam kegiatan kami sepanjang 3 hari ini. Kami juga berdoa dan kepada Tuhan kiranya Engkau memberikan kesehatan semangat bagi kami semua sebagai peserta yang sudah memutuskan untuk terlibat di dalam kegiatan sepanjang 3 hari ini. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih atas hari yang baik dan juga kegiatan yang sangat membantu kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Terima kasih Bu Josina. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Ketua Persetia yang akan disampaikan oleh Ibu Asnat. Mari Ibu, silahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Seperti yang sudah sudah keras ya. Kedengaran suara saya ya Bapak Ibu? Sudah Ibu. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Dirlak tadi bahwa Pak Ketua Persetia saat ini sedang sakit dan butuh istirahat. Karena itu saya menggantikan beliau dan kita berdoa semoga beliau segera sembuh. Selamat bergabung untuk kita semua dalam Loknas virtual, web Loknas Persetia, yang kali ini mengambil topik pendidikan tinggi teologi, penyusunan proposal penelitian dan penulisan artikel
dalam jurnal internasional terindeks. Topik ini sengaja dipilih sebagai salah satu upaya dari Lembaga Pendidikan Teologi di Indonesia untuk terus memperlengkapi diri dan meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka memenuhi tuntutan dan kebutuhan stakeholders kita dan juga masyarakat secara umum. Dan memang dalam rangka meningkatkan diri itu sudah beberapa program yang sudah dilakukan oleh Persetia, antara lain Loknas kurikulum berbasis KKNI, kemudian sistem penjaminan mutu, Berang akreditasi 40, dan pengelolaan dan penyelenggaraan jurnal ilmiah di tahun lalu 2020. Dan saat ini ada apa itu? Dan saat ini dalam kaitan dengan penelitian dan penulisan artikel jurnal internasional. Nah, Bapak Ibu, dari pengalaman saya, pengamatan saya selama melakukan akreditasi, tidak semua sekolah teologi gencar melakukan penelitian. Kadang ada dosen-dosen yang memang rajin melakukan penelitian, tapi sebagian besar itu tidak melakukan penelitian. Ada kendala, ada yang kendalanya di masalah dana. Ya, dana tidak memadai, jadi dana sangat minim disediakan oleh sekolah sehingga mau melakukan penelitian itu juga tidak bisa gitu. Nah, selain itu juga karena kurangnya kemampuan meneliti dari para dosen. Secara khusus penelitian lapangan. Jadi kebanyakan itu adalah penelitian literatur. Kalau untuk lapangan kita sangat lemah di situ, ya. Dan bagi sekolah-sekolah yang melakukan penelitian pun terkadang juga timbul persoalan. Karena banyak penelitian yang tidak dipublikasikan dan hanya ditumpuk begitu saja, ditaruh di perpustakaan, sehingga tidak banyak orang yang bisa menikmati hasilnya. Kadang hanya penelitinya sendiri yang bisa, yang tahu itu gitu ya. Dan akhirnya penelitian itu tidak bermanfaat bagi dunia keilmuan dan juga untuk melakukan berbagai transformasi di dalam masyarakat atau pemecahan masalah-masalah yang timbul di dalam masyarakat. Nah, akhirnya karena itu kita melihat kendalanya juga sama ya, baik yang tidak melakukan penelitian maupun yang melakukan penelitian. Kenapa itu tidak dipublikasikan? Karena juga masalah di dana. Jadi kita kurang dana untuk mempublikasikan hasil-hasil yang kita temukan itu. Termasuk juga ketidakmampuan kita untuk, maksudnya kurang gitu ya, dalam menulis di jurnal internasional terindeks. Ya, dan ini kadang menjadi momok bagi kita. Ada yang mengatakan ini kayak monster bagi kita ya, para dosen, karena sulitnya menembus jurnal internasional terindeks. Padahal kurangnya penelitian dan publikasi pada jurnal internasional itu sangat berpengaruh pada jenjang karir kita sebagai dosen, terutama kalau kita mau mengurus guru besar. Kalau jenjang-jenjang yang lain belum begitu terlalu dibutuhkan ya, jurnal internasional terindeks. Kalau kita mau ya boleh gitu. Tapi kalau sampai pada pengurusan guru besar itu mau nggak mau harus ya minimal 2. Dan ini juga tentunya akan berpengaruh pada lembaga pendidikan kita ya. Jadi karena itu ini memang sangat penting, dan sehubungan dengan hal itu maka Loknas kali ini diharapkan bisa menolong kita secara khusus dosen-dosen dari sekolah-sekolah anggota Persetia untuk menyusun proposal penelitian yang dapat ditawarkan untuk mendapatkan dukungan pendanaan dan juga untuk memiliki keterampilan menulis artikel penelitian yang memenuhi ketentuan untuk dipublikasikan di jurnal internasional terindeks. Nah, itulah sebabnya kepada kita semua, Bapak Ibu diminta untuk menyiapkan draft proposal penelitian dan artikel yang diharapkan bisa diselesaikan di akhir Loknas ini. Atau paling tidak kita tahu trik-triknya atau bagaimana cara menuliskan itu. Dan untuk itu Persetia sudah menyiapkan beberapa pendamping yang akan mendampingi kita dalam proses tersebut selama 3 hari ke depan. Nah, saat ini ada 91 peserta, dosen-dosen dari semua sekolah anggota, dan ada 4 narasumber dan juga 3 pendamping dan pengurus Persetia, sehingga jumlah kita semua itu sekitar 107 orang. Nah, adapun narasumber kita adalah ada Profesor Ahmad Gunario dari Kapus Litbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, tapi karena berhalangan
lalu digantikan oleh Profesor Adlin Sila. Kemudian ada Profesor Ismunandar dari bidang penguatan riset dan pengembangan, dan Profesor Heri Hermansah dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan pembimbing kita ada nanti Profesor Hotniar Siringoringo, Profesor Agus Subekti, dan juga Dr. Derajat Kartono. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan keseriusan kita mengikutinya hingga selesai. Karena itu jangan menghilang di tengah-tengah pertemuan, ya, karena akan rugi sendiri, gitu. Ya, jadi kita harus punya komitmen untuk menyelesaikan sampai pada akhir, sehingga betul-betul kita menghasilkan draft penelitian yang sudah, ya paling enggak 80% bisa lah gitu ya untuk digunakan nanti. Demikian juga dengan artikelnya. Nah, untuk itu saya mengucapkan selamat berlokakarya. Tuhan memberkati kita semua. Dan untuk membukanya kita bisa begini 3 kali ya, dibuka mute-nya, bunyi 3 kali begini, karena kalau saya ketuk begini nggak kedengaran nanti. Bisa yang bunyi tangannya saya. Begini ya Bu ya. Ya, 3 kali. Bisa? 1, 2, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Nggak kedengaran semua sih, karena mungkin licin tangannya ya. Baik, saya kembalikan ke Ibu Direktur, silakan. Terima kasih Bu Asnat. Bapak dan Ibu, kita akan lanjut. Pak Purim sebagai Project Officer bersama Pak Yusak yang mendesain acara Loknas ini. Kepada Pak Purim yang akan menyampaikan latar belakang secara singkat. Mari Pak, silakan. Baik, terima kasih Bu Dirla dan terima kasih juga Bu Asnat sebagai Wakil Ketua yang sudah mendahului penjelasan tentang web Loknas pada hari ini, bahkan 3 hari ke depan. Tentu pertama-tama kita bersyukur karena Tuhan baik, memberikan waktu yang indah bagi kita untuk bisa belajar, ya sebagai dosen, bahkan juga sebagai peneliti, bahkan juga sebagai institusi-institusi yang akan menghasilkan karya-karya ilmiah, serta juga karya-karya penelitian. Saya percaya bahwa agenda ini merupakan hal yang kita tunggu-tunggu. Kenapa? Karena dengan agenda 3 hari ini kita akan diberi kerangka yang strategis dan juga implementatif melakukan penelitian, khususnya penyusunan proposal penelitian, bahkan juga penulisan artikel ilmiah internasional, jurnal internasional dan indeks. Tentu ini bukan merupakan hal yang mudah bagi kita, sebab ada tahapan-tahapan yang akan kita lalui, baik mulai dari pembuatan penelitian sendiri sampai kepada penulisan hasil penelitian itu sebagai keluaran kepada jurnal yang akan kita tuju. Nah, Bapak Ibu, dalam 3 hari ini kita tentu akan bersama-sama di ruang virtual karena situasi dan keadaan kita masih tidak memungkinkan untuk kita berjumpa secara langsung, maka 3 hari ini kita akan diberikan pemaparan tentang metode, strategi, dan juga berbagai macam cara dalam rangka pembuatan proposal penelitian dan juga penulisan jurnal terindeks. Ya, kita juga menjadi penting memahami ini karena minimal ada 2-3 hal yang menjadi tujuan utama yang akan menjadi hasil capaian akhir dari kegiatan ini. Ya, tentu yang pertama dosen-dosen dari sekolah-sekolah anggota, mungkin kalau ada juga sekolah calon anggota, akan didorong untuk memiliki penguasaan keterampilan yang sangat kompeten dalam melakukan penyusunan proposal dan juga penyusunan jurnal ilmiah internasional yang terindeks tersebut. Dan tentu juga kita memahami ini langkah-langkah yang akan diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua tentu dosen-dosen dari Sekolah Tinggi Teologi di lingkungan Bersedia memiliki pengalaman yang kemudian
akan mampu bersaing dalam konteks memperoleh hibah penelitian. Karena itu di dalam 3 hari ini mata agenda kita dari hari pertama, kedua, ketiga. Di hari pertama tentu kita akan menemukan ataupun menerima nanti paparan yang sangat komprehensif dari beberapa sumber yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Wakil Ketua. Tetapi juga hari pertama juga kita akan nanti diberi berbagai macam pengalaman dari sekolah-sekolah anggota, bagaimana mereka mendapatkan hibah penelitian. Tentu bagi sekolah-sekolah yang belum pernah, ini menjadi ajang pelajaran. Karena kita akan mampu untuk mencoba menimba ilmu dari mereka. Di hari kedua itu akan ada juga topik-topik yang akan disampaikan kepada kita, dan secara khusus dengan penelitian-penelitian yang sudah dimasukkan di dalam data Persetia, nanti ini akan dicoba untuk direview oleh tim yang sudah ada. Saya kira dengan tim reviewer yang sudah menurut saya kompeten, pasti akan memberikan masukan yang banyak kepada kita. Baik secara pribadi, Bapak dan Ibu yang sudah masukkan, pun secara institusi. Nah, dengan demikian, hasil yang sudah kita kirimkan tersebut, nanti ketika direview, kita akan memiliki catatan-catatan untuk kemudian memperbaiki, bahkan juga melengkapi, sehingga minimal apa yang sudah kita buat itu nanti ketika kita perbaiki sudah layak untuk kemudian mendapat hibah penelitian dan tentu juga penulisan jurnal ilmiah internasional. Tentu di hari ketiga itu lebih banyak nanti proses bimbingan ya. Jadi bimbingan dari para reviewer itu 2 hari sebetulnya. Hari kedua dan hari ketiga, separuh dari hari kedua besok itu dengan hari ketiga kita akan lebih banyak. Jadi mungkin Bapak Ibu gunakan kesempatan itu untuk bertanya, berdialog, sehingga nanti momen itu akan memperkaya kita semuanya. Nah, yang terakhir ingin sampaikan bahwa kami tetap masih menunggu Bapak dan Ibu, baik secara pribadi maupun institusi, untuk tetap ataupun kalau masih belum sempat membuat penelitian dan juga proposal itu, silakan diselesaikan hari ini sampai besok, barangkali masih bisa ditunggu. Nanti akan diserahkan pada reviewer sehingga besok siang ketika sudah sampai pada mata agenda itu, saya kira kita nanti akan semua terlibat secara aktif. Ya, tentu kita harapkan 3 hari agenda ini akan sangat menolong kita, memampukan kita semua, khususnya para dosen, baik secara personal maupun secara institusi, kita semakin semakin mapan, bahkan juga kompeten di dalam hal ini. Tentu tujuannya tadi banyak hal yang akan kita kerjakan. Saya kira itu pengantar sedikit dari saya, Bapak dan Ibu. Kiranya kita menikmati agenda ini hari ini, besok, dan hari yang ketiga, semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan tentunya. Dan kita berterima kasih kepada narasumber dan juga para moderator nanti yang akan menggiring kita di dalam percakapan-percakapan ini. Selamat mengikuti dan Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Purim. Selamat bersidang kembali Pak. Selamat datang Profesor Heri. Tadi saya melihat Profesor Heri sudah bergabung dengan kita. Profesor Heri sudah masuk. Selamat pagi Prof. Bapak dan Ibu, menegaskan saja apa yang sudah disampaikan Pak Purim. Besok siang sesi terakhir dan hari ketiga kita akan membagi para peserta menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok akan dibimbing oleh 1 reviewer. Jadi kelompok pertama akan dibimbing oleh Profesor Hotniar, kelompok kedua Profesor Agus Subukti, dan kelompok ketiga Dr. Derajat Kartono. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu yang belum mengirimkan draft proposal penelitiannya, kami masih menunggu hari ini. Kalau bisa hari ini adalah hari terakhir, supaya nanti sore saya bisa mengirimnya kepada reviewer untuk dibaca dulu malam ini, sehingga besok setengah dari draft yang masuk ke para reviewer akan dibahas di sesi terakhir besok,
dan sisanya di hari ketiga. Jadi mohon kerjasama dari Bapak Ibu yang masih mau menambah sedikit-sedikit di sana-sini hari ini, semoga bisa diselesaikan. Boleh di email ke persetia@gmail.com. Dan ada kabar baik yang tadi belum sempat disampaikan Pak Purim. Dari semua proposal yang masuk dari setiap grup, kita akan minta reviewer memilih 2 yang terbaik dari semua proposal-proposal itu yang akan berhak membawa pulang hadiah menarik dari Persetia. Apakah hadiahnya? Masih rahasia. Nanti kalau disampaikan nggak surprise begitu Bapak Ibu ya. Jadi semoga proposal-proposal ini adalah pekerjaan yang sudah maksimal sehingga layak mendapatkan hadiah menarik itu. Bukan kaos kan Ibu Dirla? Kaos itu bonus, Bu. Kaos itu bonus. Ada lagi itu yang masih lebih rahasia Ibu Asnat. Ibu Asnat bocor-bocoran ya. Baiklah, saya kira perkenalan tadi kata Pak Moyau sudah kenal semua, begitu ya. Jadi semua anggota Persetia sudah saling mengenal dan mungkin nanti juga pas istirahat sambil makan juga boleh sambil mengobrol. Lebih baik waktu ini kita gunakan langsung untuk masuk di sesi yang pertama saja. Bapak Ibu boleh melihat di jadwal kita untuk sesi yang pertama ada 3 narasumber yang akan bersama dengan kita. Profesor Gunario dari Litbang Kemenak akan digantikan oleh Profesor Adrian Sila PhD dari Kapus Litbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Balitbang Diklat Kemenak RI, dan dari Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi BRIN Profesor Ismunandar. Dan udah nggak asing lagi, Profesor Heri yang tahun lalu juga bersama dengan kita. Sebenarnya beliau direktur di kekayaan intelektual ya Pak, tapi PLT juga ternyata beliau di Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Riset Teknologi BRIN. Dan sesi ini akan dipandu oleh Ibu Rahel Iwamuni, Sekretaris Persetia, yang akan memandu kita sepanjang sesi yang panjang ini. Dan mari saya persilakan Usi Rahel untuk memulai kita. Silakan Usi Rahel. Oke, terima kasih Ibu Dirlak. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita di Indonesia Timur sudah mau memasuki 11:30. Nah, kita akan masuk ke sesi pertama kita, pengajuan proposal penelitian untuk mendapatkan pendanaan dari 3 narasumber, tapi rupanya baru Pak Heri yang masuk ya, yang join. Ya. Nah, karena itu kita memperkenalkan Pak Heru sebelum beliau dikasih kesempatan untuk presentasi. Prof. Heri Hermansyah, PhD di bidang engineering. Beliau menyelesaikan studinya S1 di jurusan Teknogas dan Petrokimia di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kemudian S2 juga di Teknik Kimia. Enggak terdengar, Bu. Di Tohoku, Jepang. Ya, tahun 2003. Kemudian S3 di universitas yang sama, Universitas Tohoku di Jepang tahun 2006. Nah, jabatan yang sekarang yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lenta termasuk Direktur Manajemen HAKI, Hak Kekayaan Intelektual, dan itu sangat berkaitan dengan publikasi hasil-hasil penelitian yang ternyata sangat sulit dilakukan karena berbagai kendala. Pak Heru dikasih kesempatan untuk presentasi 30 sampai 40 menit. Ya, 30 sampai 40 menit. Kalau sudah ada pembicara yang lain, kita lanjut dengan pembicara lain. Kalau masih belum ada, kita buka kesempatan untuk kita berdiskusi dengan Pak Heri. Silakan Pak Heri, 30 menit sampai 40 menit, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Yang saya hormati rekan-rekan dari Persetia, ini kali keduanya saya hadir di undangan Persetia. Ya, mudah-mudahan Persetia ini bisa makin maju ya, baik dari sisi penelitian, pengabdian, maupun output-outputnya.
Dan mudah-mudahan nanti pasca pandemi kita semua bisa bertemu di darat. Izinkan saya untuk share screen. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengelolaan kekayaan intelektual. Jadi sekalian, mumpung saat ini memegang dua direktur tersebut, saya akan menyampaikan sekilas brief terkait dengan kegiatan ataupun hibah-hibah yang bisa diakses oleh Bapak Ibu dosen di Persetia ini. Pertama, kita reminder lagi bahwa di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 mengenai Sisnas Iptek, Pasal 14 di sana penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Dan untuk refreshing lagi ya, Bapak Ibu dosen ya, dalam memandang satu proses riset inovasi supaya bisa melihatnya secara utuh, secara total dari awal sampai akhir. Saat ini para dosen gegap gempita ya untuk mengakses hibah-hibah riset. Kalau nggak dapat kecewa ya, kecewa berat itu ya. Nah, dalam hal hibah tersebut ya, kita harus melihatnya secara utuh awal sampai akhir. Kalau kita lihat hibah-hibah riset itu baru awalan, baru input ya. Input berupa dana penelitian. Dana penelitian itu bisa datang dari pemerintah ya, seperti dari Kemristek BRIN ataupun Kemdikbud nanti. Kemudian juga bisa datang dari luar negeri juga ya. Ada banyak hibah riset yang berasal dari luar negeri. Juga ada banyak dana penelitian yang juga berasal dari industri ataupun lembaga lainnya. Dan juga tidak sedikit universitas yang menyediakan dana internal untuk mendukung aktivitas riset inovasi dari para dosennya. Dan tentunya selain dana, input lainnya adalah berupa peneliti ya, ataupun dosen yang memiliki salah satu tugas tridharmanya sebagai peneliti ya. Nah, tentunya selain dana dan SDM Iptek tersebut juga tidak kalah pentingnya yaitu penelitian untuk mendukung aktivitas riset inovasi yang berkualitas. Sejak 2016 di Kemristek Dikti dan diteruskan sampai Kemristek BRIN saat ini, kebijakan penelitian yang berbasis output ya. Jadi dalam satu kontrak hibah riset itu dipersyaratkan sampai tercapainya luaran wajib ya. Luaran wajib yang dapat berupa artikel ilmiah, produk, prototipe, kemudian hak kekayaan intelektual, buku, karya seni yang monumental tergantung dari bidang risetnya masing-masing ya. Nah, luaran wajib itu sudah satu set ya. Jadi kalau dapat hibah riset, dia melakukan penelitian, ada laporan penelitian, ada luaran wajibnya. Salah satu dari output ini tergantung dari skema risetnya. Nah, sehingga dengan policy penelitian berbasis output ini dari sisi total jumlah output, Indonesia sudah nomor 1 di ASEAN ya. Mengingat jumlah dosen kita memang banyak ya, sehingga kalau satu dosen menghasilkan satu output, betapa banyaknya output yang ada itu ya. Nah, dan kebijakan penelitian berbasis output ini juga sudah diimbangi ya dengan kemudahan untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan karena penelitian berbasis output tersebut. Bapak Ibu dosen Persetia yang mungkin saat ini sedang mendapatkan dana hibah penelitian dari Kemristek BRIN, tentunya bisa merasakan sendiri ya di tahun 2020 di akhir tahun pada saat laporan hanya mensubmit satu lembar SPTJB ya sebagai pertanggungjawaban mutlak dari keuangannya ya, tidak lagi mensubmit sampai detail laporan keuangan, kwitansi detailnya tidak ya. Yang disubmit di Simdiptamas adalah berupa satu lembar SPTJB yang Bapak Ibu tanda tangani ya. Dan laporan detailnya disimpan oleh peneliti ya, sehingga peneliti menyimpan laporan detailnya dan dapat diminta sewaktu-waktu apabila ada pemeriksaan. Sedangkan yang disubmit di Simdiptamas itu adalah berupa satu lembar SPTJB. Sehingga dengan spirit mempermudah laporan keuangan, tetapi apabila luaran wajibnya tidak terpenuhi, maka itu akan di blacklist ya.
Apabila luaran tambahannya tidak terpenuhi, maka diwajibkan untuk mengembalikan dana yang diterimanya. Penelitian yang memang hanya sampai output ya, baik berupa luaran wajib maupun luaran tambahan. Namun para dosen perlu melihatnya secara overall bahwa tidak cukup hanya sampai output ya, tetapi harus bisa melihatnya sampai ke tahap berikutnya, yaitu adanya outcome dan impact. Bagaimana contohnya outcome dan impact ini? Misal Bapak Ibu outputnya memiliki scientific article ya, berupa publikasi ilmiah di jurnal ataupun proceeding misalnya, ataupun buku. Nah, outcome-nya berupa apa? Outcome-nya adalah berupa citasi ya. Artinya publikasi ilmiah yang Bapak Ibu tulis itu dan diterbitkan itu kemudian menjadi acuan referensi dari para peneliti lainnya yang melakukan penelitian sejenis, menjadi basis pengembangan keilmuan selanjutnya, sehingga itu disitasi dalam artikel-artikel selanjutnya. Tentunya citasi yang alamiah ya, bukan citasi by design ya, citasi yang alamiah karena memang artikel Bapak Ibu itu pantas untuk diacu dan dirujuk ya. Dan kemudian semakin tinggi citasinya, semakin tinggi reputasi dari authors-nya ya. Reputasi dari authors ini akan membangun reputasi dari institusinya. Nah, begitu juga dengan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual seperti apa yang bisa mendatangkan outcome dan impact, yaitu hak kekayaan intelektual yang perwujudan produknya itu bisa dilisensikan dan dikomersialkan ya. Itu outcome dari hak kekayaan intelektual. Dan tidak berhenti sampai di sana. Terus menuju ke impact. Impact-nya apa dari HKI ini? Impact-nya adalah berupa pendapatan ya. Pendapatan dari hasil lisensi atau komersialisasinya, sehingga inventornya mendapatkan revenue tadi, pendapatan atas HKI-nya, dan institusinya mendapatkan royalti atas HKI tersebut. Sehingga tadi ya, ekonomi yang semula berbasis sumber daya alam akan shifting ke arah ekonomi yang berbasis inovasi. Nah, dalam kerangka overall inilah para dosen perlu melihatnya secara utuh ya. Jadi bukan hanya membidik risetnya ya, membidik hibah risetnya ya. Dari hibah riset itu ada konsekuensi, yaitu ada amanah untuk menjalankan aktivitas, ada obligasi, kewajiban untuk memberikan output, dan ada ekspektasi untuk mendatangkan outcome, dan ada harapan untuk bisa memberikan impact ya, impact bagi negara kita pada akhirnya dengan menggerakkan ekonomi yang berbasis inovasi. Nah, mudah-mudahan ini perlu betul-betul ya dipahami secara utuh oleh para dosen kita. Dan kalau kita lihat di ranking kelas dunia yang biasa jadi acuan yaitu di QS dan THE. Untuk QS ya, kita lihat yang menjadi kriteria penilaian adalah citasi. Jadi yang dinilai adalah outcome, bukan lagi output ya, outcome yang dinilai. Kalau kita lihat THE, yang dinilai adalah outcome dan impact. Kita lihat ini citasi. Kemudian yang atasnya ini kita lihat reputasi, income, produktivitas. Ini adalah impact. Jadi yang digarap oleh universitas di level kelas dunia itu ya dia sudah pada tataran outcome dan impact. Nah, mari kita shifting ke arah sana, supaya ke arah quality, sehingga negara kita otomatis ya, kalau di arah outcome dan impact, kalau itu bisa terwujud, maka kita bisa sejajar dengan negara lain, universitas lain di kelas dunia tersebut. Kemudian ada beberapa kategori dan skema ya, di edisi 13 tahun lalu ya, ada kategori kompetitif atau kategori desentralisasi, dan saat ini sedang direvisi panduannya ya. Nanti skema PKPT akan ada lagi ya. Kemudian juga untuk pengabdian masyarakat itu akan ditambah dengan skema kemitraan ya untuk pengembangan kawasan. Saat ini sedang digodok ya panduannya. Mudah-mudahan di akhir April ya bisa selesai, dan kemudian setelah Lebaran nanti kita bisa menjalankan sosialisasi dari panduan ini. Kemudian ini adalah sebaran dana BOPTN di seluruh Indonesia ya. Ada dana untuk PTNBH sebesar 400 miliar. Kemudian ada dana yang disebarkan ke PTN yang non PTNBH ya.
universitas-universitas di lingkungan Persetia juga tentunya kalau berada di lingkungan Kemdikbud itu menjadi bagian dari universitas-universitas yang non PTNBH tersebut. Ada 600 miliar lebih yang kemudian disebarkan ya untuk para dosen di berbagai universitas di Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Termasuk juga diantaranya adalah hibah-hibah pengabdian masyarakat. Dan selanjutnya ini adalah selain tadi hibah-hibah tersebut juga ada pendukungan untuk kolaborasi internasional ya. Tentunya Persetia ini harusnya memiliki link ya internasionalisasi yang sangat baik harusnya ya. Dan untuk kolaborasi internasional ini ada yang sifatnya bilateral ya, dua negara, ada yang sifatnya multilateral, multinasional ya. Nah, untuk yang bilateral ini ada skema Newton Fund, NWO, juga ada Nusantara Program ya. Di sana para peneliti kita berkolaborasi ya dengan mitranya apply di negaranya, dan peneliti kita menjadi member dari proposal konsorsium tersebut. Apabila proposal tersebut misalnya didanai oleh Newton Fund, maka peneliti kita diberikan match funding ya dari Sibintamas juga. Kemudian juga ada yang sifatnya multinasional, lebih dari satu negara ya. Dari setiap peneliti di negara-negara tersebut submit proposal di negaranya masing-masing. Misal yang e-Asia program itu ada Australia juga ya di sana. Misal ya, Jepangnya submit di Jepang, Thailandnya submit di Thailand, Indonesia submit di Indonesia. Apabila 3 proposal itu kemudian masing-masing disetujui ya, komitenya ketemu dan ini oke di-approve, maka semuanya didanai. Kemudian juga ada yang dengan Uni Eropa dan ASEAN juga. Dan terkait dengan kolaborasi untuk pengembangan teknologi ini tentunya tidak bisa bekerja sendiri ya. Untuk yang biru ini adalah penelitian-penelitian yang sifatnya fundamental untuk membuktikan bagaimana feasibility dari suatu invensi ya. Dan di sini ada universitas dan institut ya, di sini ada peneliti yang kemudian bergerak ke arah yang kuning, di mana yang kuning ini sifatnya adalah kolaboratif ya, kolaboratif antara universitas, industri, dan pemerintah ABG di sini ya. Nah, universitas menyumbangkan peneliti, fakulti member, mahasiswa, dan juga berbagai hak kekayaan intelektual dari hasil-hasil riset dasarnya. Dan dari kolaboratif ini juga dengan input dengan modal SDM Iptek dan berbagai hasil risetnya ini bisa mendatangkan dukungan dana dari luar untuk mendanai hasil riset-riset tersebut. Dan kemudian universitas, industri, institut, dan juga selanjutnya memerlukan kolaborasi dari entitas bisnis ya. Dan di orkestra oleh Kemlistek, maka kemudian berkembanglah pengembangan teknologi dan pengembangan yang sifatnya kolaboratif dan co-creation antara universitas dan industri ini. Dan hasilnya bisa berupa solusi yang inovatif dan juga bisa kemudian solusi inovatif itu mendatangkan pendapatan juga ya, mendatangkan dana dari lokal dan global market yang kemudian untuk mendukung pengembangan tersebut. Dan juga dari hasil kolaboratif development ini juga bisa menghasilkan hak kekayaan intelektual yang kemudian dilisensikan ya, sehingga nanti ada joint venture, startup, kemudian spin-off, dan akhirnya juga ke arah lokal dan global market. Dan juga kemudian dengan seiring kolaborasi tersebut akan ada aset dan ekuitas. Dan kemudian yang biru ini adalah ke arah techno-economic solusi dan juga industrial product yang sifatnya entrepreneurial approach ya. Dan kemudian pemerintah juga memberikan dukungan yaitu tax deduction untuk industri-industri yang mengalokasikan R&D ya. Tentunya industri tersebut pada saat melakukan R&D biasanya bekerjasama juga dengan universitas. Dan juga ada e-katalog di mana kalau ada produk-produk hasil inovasi yang sudah jadi dan siap dipakai, tetapi harganya misal lebih tinggi daripada harga produk sejenis yang ada di pasar misalnya karena belum diproduksi massal misalnya. Maka itu bisa didampingi sehingga masuk ke dalam e-katalog sehingga dapat dibeli oleh lembaga pemerintah ataupun pemerintah daerah lainnya walaupun harganya lebih tinggi sedikit dibanding yang di pasar, itu masih diperbolehkan dan masuk e-katalog. Kemudian juga saat ini ada 49 produk riset inovasi yang menjadi prioritas riset nasional. Kemudian terkait dengan HKI ya, ini HKI ini dari hasil riset itu tentunya dihasilkan output tadi ya. Output itu kemudian dikelola. Bagaimana supaya output itu bisa meningkat dari sisi kuantitas, sisi kualitas, dan juga bisa mendatangkan pemanfaatan hasil kekayaan intelektual yang berupa hasil konkret berupa revenue bagi pengembangan selanjutnya.
Dan juga kebetulan di Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual ini ada 2 unit yang mengelola kegiatan yang sifatnya layanan umum ya, yaitu unit perizinan peneliti asing dan unit akreditasi jurnal nasional. Dan kalau kita melihat kolaborasi internasional, ini kita lihat ini bisa mendatangkan sitasi yang 3 kali lebih tinggi dari rata-rata sitasi nasional kita. Tetapi kalau yang kolaborasinya lokal, bahkan yang tidak berkolaborasi, misal single authorship, ini menuai sitasi yang paling rendah ya, 1,3 di bawah rata-rata sitasi nasional kita. Dan kalau kita lihat publikasi ilmiah pun ya, yang authorship-nya itu berupa kolaborasi antara akademik dan korporat dengan industri, ini menuai sitasi yang sangat tinggi, 48 ya. Ini 20 kali lipat kira-kira ya dari rata-rata sitasi nasional kita. Maka memang ini bisa menjadi evidence base ya, bahwa collaborative research yang melibatkan akademi, bisnis dan industri itu bisa memberikan impact yang besar. Kemudian kalau kita lihat hasil publikasi di 5 tahun terakhir ya, ini trennya meningkat dengan tajam. Kita nomor 1 di ASEAN dari sisi total publikasi, dan walaupun masa pandemik masih slightly increase. Dan kalau dari sisi artikel ini meningkat dengan cukup tajam ya. Dan jurnal ilmiah terakreditasi nasional ya, dulu jurnal Persetia ya. Mudah-mudahan jurnal Persetia ini sudah masuk dalam jajaran jurnal yang sudah terakreditasi, dan mudah-mudahan bisa meningkat sampai ke SINTA 1, SINTA 2 ya. Saat ini hampir 6.000 jurnal nasional kita yang sudah terakreditasi, dan untuk diketahui ya, saat ini sudah 91 jurnal Indonesia yang sudah terindeks di Scopus ya. Dan tidak sedikit jurnal yang latar belakangnya teologi ya. Bahkan yang di Q1 ini ada beberapa jurnal yang sifatnya teologi dan humaniora. Dan kemudian ini adalah produktivitas dari kekayaan intelektual ya di kita, dan ini ada best practice yang sangat baik di Balitbangtan Kementan yang bisa memberikan royalti bagi institusinya sebesar lebih dari 11 miliar. Dan kemudian juga terkait dengan COVID ya, dalam waktu singkat, dalam waktu 1 tahun nih ada banyak pengembangan penelitian mengenai pencegahan, screening, diagnosis, sosial humaniora, medisi dan terapi, juga alat kesehatan, dan diantaranya misal terkait dengan ventilator ini ya, ventilator ini juga sudah diproduksi dan dipakai, juga Ginos ya yang sangat fenomenal ya, dan saat ini sudah dipakai di mana-mana. Ini juga bagian dari dukungan riset-riset yang didukung oleh Kemdikbud. Dan terkait dengan produk teknologi hasil penelitian HKI produktif dari lab ke industri ya. Di sini ada paten-paten yang hasil penelitian yang kemudian dilisensikan ya, seperti produk manggis, vaksin untuk avian influenza, dental produk, katalis dan lain-lain yang kemudian memberikan impact ya berupa pendapatan dan royalti bagi inventor dan institusinya. Dan juga ada banyak contoh kegiatan pengabdian masyarakat, misal ini ada di Papua ya, mengenai bensin plastik ya, yang kemudian dari plastik-plastik bekas dipirolisis dan menghasilkan bensin. Kemudian juga kegiatan-kegiatan lainnya ya, di Ubaya dan lain-lain, ini sangat baik. Kemudian di tahun 2020 lalu, di akhir 2020 kita memberikan apresiasi ya, penghargaan kekayaan intelektual di masa pandemik. Kita berikan penghargaan HKI yang produktif ya, untuk 25 HKI yang telah dilisensikan dan dikomersialkan. Satu HKI-nya kita berikan penghargaan 90 juta rupiah. Dan kemudian juga ada penghargaan artikel ilmiah dan penulis produktif berkualitas tinggi. Hampir 600 artikel ilmiah berkualitas tinggi bidang kesehatan obat ya, kita berikan penghargaan. Satu artikelnya kita berikan 50 juta rupiah. Juga yang bidang non kesehatan obatnya kita berikan juga. Kemudian para penulisnya juga ya, penulis utama produktif berkualitas tinggi bidang saintek, soshum, dan juga kolaborator internasional, mahasiswa juga kita berikan penghargaan. Dan juga untuk jurnal-jurnal, ada 50 jurnal yang sudah terindeks Scopus, kita berikan insentif untuk meningkatkan kualitasnya, dan juga ada 40 jurnal nasional berkualitas yang sudah siap diindeksasi, juga kita berikan insentif untuk supaya bisa dapat terindeks di tahun ini. Dan ini terkait kiat-kiat ya, sedikit saya tambahkan, ini ada kiat-kiat bagaimana supaya proposal itu bisa tembus ya. Untuk proposal-proposal yang ada di Simrintamas, ini Bapak Ibu dosen pada saat mengajukan pastikan ini ya, format penulisan sesuai dengan yang terbaru ya. Ini general aja ya, general kita ya.
pastikan format penulisan sesuai dengan yang terbaru ya, karena format juga salah satu yang dinilai untuk seleksi administrasi. Judul pastikan yang menarik, mencerminkan kebaruan dan keunggulan, dan tentunya sesuai dengan skemanya. Dan kemudian ada roadmap kebaruan yang ditulis secara eksplisit, referensi yang relevan dan mutakhir. Kemudian kesesuaian janji luaran dengan skema yang diajukan ya. Jadi kalau di skema dasar ya janji luaran wajibnya ya publikasi ilmiah, kalau di skema terapan artinya adalah hak kekayaan intelektual. Kemudian metodologinya, metodologi riset ya Bapak Ibu ya. Ada banyak proposal yang isinya metodologinya bukan riset tapi pembuatan gitu ya. Jadi kalau riset itu ada yang diinvestigasi, kemudian juga tahapan pekerjaannya supaya ditulis dengan overall detail singkat padat ya nanti ya. Kemudian jadwal menggambarkan tahapan pekerjaan di metodologi untuk mencapai tujuan dan menghasilkan luaran. Kemudian pastikan connect ya antara judul, kebaruan, tujuan, metode, jadwal, dan anggaran ya. Ada banyak case antara metodologi dan anggaran tidak connect. Misal skemanya skema luaran, metodologinya untuk menghasilkan produk prototipe yang dilindungi HKI, tetapi di anggarannya dan di jadwal pekerjaannya tidak ada tahapan pekerjaan dan anggaran untuk mendukung mengeluarkan produk atau prototipe tersebut. Di dalam anggarannya, itu anggarannya ditujukan untuk konferensi ilmiah, perjalanan ke luar negeri, untuk konferensi, kemudian publikasi ilmiah, tapi produk prototipe dan HKI-nya malah nggak ada di dalam anggarannya tersebut ya, seperti itu. Nah ini harus betul-betul connected ya antara skema, metodologi, jadwal, dan anggarannya. Kemudian tim peneliti juga memiliki kompetensi yang relevan dengan topik risetnya ya. Misal tadi kerjanya mengenai hukum misalnya, ternyata peneliti utamanya dari teknik elektro misalnya gitu ya. Nah atau kebalikannya ya, penelitian mengenai IT, entah pinjam bendera atau bagaimana itu ya. Sehingga kompetensi dari PIC-nya nggak relevan dengan judul yang diajukan. Nah ini perlu betul-betul berhati-hati. Kemudian RAB pastikan sesuai dengan aturan yang terbaru. Mungkin itu saja sedikit kiat untuk bagaimana menyiapkan proposal yang baik. Pastikan format supaya sesuai dengan panduan sehingga bisa mengatasi seleksi administrasi. Dan kemudian mulai dari substansi ya, judul, roadmap, kesesuaian, janji luaran, metodologi ya, jadwal, connected, tim peneliti RAB itu supaya selanjutnya bisa lolos di seleksi substansi dan RAB. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator dan saya mohon izin ini sebenarnya jam 9.30 ini saya ada rapat dadakan ini ya, Bapak Ibu mungkin sudah mendengar ya, akan ada reorganisasi lagi. Jadi saya mohon izin untuk sampai jam 10 saja. Setelah itu saya akan rapat lain karena rapatnya di darat. Dan saya hadir di sini ya tadi karena Kadung sudah komit ya kepada Persetia untuk hadir di rapat ini. Namun saya mohon maaf, saya izin sampai jam 10.30, jam 10 saja. Karena setelah ini saya akan ada rapat di darat ya. Kemudian bahan juga sudah saya kirimkan ke sekretaris saya, nanti disampaikan kepada panitia. Sekian, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih Prof. Heri untuk presentasinya yang sangat menggambarkan keutuhan dari proses penelitian ya. Jadi mengurus proposal adalah input yang seharusnya tidak terpisahkan dari sebuah keutuhan penelitian sampai ke outcome-nya. Nah, Prof, tapi untuk memanfaatkan 15 menit sisa, bolehkah Prof memberi penjelasan sedikit terkait dengan skema penelitian? Skema penelitian itu penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Nah, bagaimana teologi, proposal-proposal teologi dielaborasi atau ditempatkan untuk memenuhi standar dari ketiga skema ini, Pak? Oke, baik, terima kasih. Teologi ya, itu bisa masuk kategori sosial humaniora. Ya. Di kategori sosial humaniora itu, di riset fokus yang terkait dengan sosial humaniora, kemudian multidisiplin, itu pasti sudah bisa masuk ya. Dan kemudian ya, untuk skema-skema lainnya ya, walaupun misalnya tidak ada tulisan teologinya, misal contoh kecil energi ya, kemudian
bidang kesehatan obat gitu ya. Misal ya, terkait teologi ini ada kearifan lokal terkait dengan kesehatan dan obat misal seperti itu ya. Itu juga bisa masuk gitu ya, kayak gitu. Nah, jadi sekarang mungkin yang dari Persetia bidik aja yang sosial humaniora ya. Dan untuk informasi ya, di Hibariset 2020 ini bidang sosial humaniora itu dua terbesar ya. Baik di PTNBH maupun non PTNBH, total jumlah judul dan jumlah dana yang didanai di bidang sosial humaniora ini salah satu yang terbesar saat ini. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Heri. Kami masih punya 10 menit ya. Bapak Ibu yang mau bertanya langsung ke Prof. Heri silakan. Ya, raise hand. Ibu Lenta mohon perhatikan siapa-siapa yang mau bertanya. Ibu Lenta mau izin ya, dari langsung itu aja. Tolong dilihat di chat. Tolong dilihat di chat. Ibu Dirlek bisa Ibu? Oke. Dari Pak Samuel Haq ya, yang saya baca di ini. Apakah siapa ini? Oke, ini saya baca yang di ini ya. Yang di chat Pak, Prof. Ya. Apakah dosen yang punya NIDK boleh mengajukan ya? Untuk informasi ya, akses ke Sidlitamas adalah NIDN atau NIDK. Ya. Jadi selama bisa mengakses Sidlitamas maka bisa mendaftar. Intinya di sana ya. Oke, Jadi kalau, berarti yang punya NIDK masih bisa akses dana penelitian dari Ristek Dikti. ya. Oke, Bapak Ibu yang lain. Prof, izin Prof. Ya, silakan Pak James Takaliu. Iya, Pak, saya dari Institut Indonesia Batu. Kami punya problem untuk pengajuan hibah penelitian karena kami di bawah Kementerian Agama, Kemenak. Kami coba urus ini ke Simliptemas di LD2 Dikti, wilayah 7, tapi nggak bisa, Prof. Maka kami agak sedikit kesulitan. Ini ada ini nggak kira-kira apa semacam ya solusi atau begitu bagi kami. Terima kasih, Prof. Ya, Prof, sebentar, bolehkah tiga penanya dulu ya, 3 penanya biar Prof respon sekalian. Pak Wahyu silakan. Baik, terima kasih Prof. Heri untuk penjelasannya. Ada 2 pertanyaan pendek. Yang pertama, bagaimana status penelitian literatur dalam skema penelitian di Dikti? Yang kedua, kami kan biasanya mainnya penelitian literatur ya, Prof. Yang kedua, bagaimana memperlakukan penelitian lintas disiplin? Saya dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, kami melakukan beberapa proyek penelitian lintas disiplin dengan Fakultas Bisnis misalnya, dengan Fakultas Teknologi Informasi. Nah, bagaimana memperlakukan itu ketika sudah masuk ke penulisan artikel? Karena kalau kami teologi terus masuknya di artikel bisnis itu nggak diakui. Terima kasih, Prof. Oke. Terima kasih. Yang terakhir Pak Amos, kita kasih kesempatan 3 penanya dulu. Pak Amos, silakan Pak Amos Winarto. Pak Amos masih mute, Pak. Oh, Dihidupkan dulu Pak. mikrofonnya. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Saya cuma ingin konfirmasi bahwa penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan hibah ini, ya, yang termasuk di dalam sosiologi humaniora, itu nanti lebih kepada penelitian yang sifatnya empiris, Pak ya. Karena apa? Karena kan teologi ini kan keilmuan yang bukan non empiris, sehingga kalau memang mau mendapatkan hibah itu harus melakukan penelitian yang sifatnya empiris ya. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Prof. Heri, silakan Prof. Oke, baik. Terima kasih. Pertama ya, dana penelitian ini berasal dari dana BOPTN. BOPTN-nya Kemdikbud. Ya. Sehingga karena berasal dari dana BOPTN Kemdikbud, maka ini didedikasikan untuk para dosen yang berasal dari universitas di lingkungan Kemdikbud. Nah, sehingga anggota Persetia yang induknya ke Kemdikbud bisa mengakses ini.
Sedangkan anggota Persetia yang berada di lingkungan Kemenag, maka itu bisa mengakses BOPTN yang dari Kemenag. Ya. Jadi kayak seperti itu. Jadi di Kemenag ada BOPTN, di Kemdikbud juga ada BOPTN. Nah, BOPTN itu dedicated untuk yang induknya ke kementerian masing-masing tersebut. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dari Kemenag tidak usah khawatir, silakan mengakses dana penelitian dari Kemenag, gitu seperti itu. Kalau mau mengakses di Kemdikbud, dia harus pindah induknya gitu kan gitu. Nah ini ya, jadi mohon pengertiannya aja di sana, karena dana BOPTN ini di semua kementerian ada. Misal universitas di lingkungan Kemhub, ya, mereka yang mengakses dana penelitian dari Kemhub gitu. Kemudian universitas yang berada di lingkungan misal Kementerian Kesehatan, ya, kan ada banyak Poltekkes ya. Itu juga sama, mereka mengakses dana penelitiannya dari Kemenkes, bukan dari Kemdikbud, ya seperti itu. Kemudian berikutnya pertanyaan yang kedua ya, tadi terkait dengan apa tadi tuh ya, yang kedua ini. Mohon saya diulangi nih. Penelitian literatur, Prof. Tulis di situ. Literatur ya, literatur. Jadi untuk ini tidak usah khawatir ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mungkin mendengar ada fisika teori ya. Itu salah satu yang mendapatkan penghargaan kolaborasi internasional, dia bidangnya fisika teori. Dia berkolaborasi dengan para fisikawan teori lainnya di seluruh dunia ya. Makanya dalam 1 tahun dia bisa menghasilkan artikel sampai 33 artikel itu. Teori-teori semua itu ya, dan publish di jurnal internasional. Nah, ini juga bisa menjadi presiden ya bagi yang bidangnya teologi, bahwa tidak selalu harus ada eksperimen gitu ya, harus ada pembuktian gitu ya, tetapi bisa berhipotesis dan kemudian dengan alur yang ilmiah kemudian dituliskanlah menjadi artikel ilmiah tersebut, dan itu sudah proven gitu ya, fisika teori tadi ya, fisika teori bisa membuka itu. Dan kemudian ini memang bukan bidang saya, sehingga saya juga tidak tahu nih isinya apa sih teologi itu ya. Nah, tapi kalau kita lihat misal kan ada banyak juga itu di Kemdikbud itu universitas yang ada fakultas keislamannya mungkin ya. Dan di sana juga sepertinya kan sama saja juga dia bahas yang theoretical juga mungkin terkait dengan keagamaan, dan publish saja ya seperti itu. Dan di lingkungan Kemenag juga tadi sebagai informasi yang Q1 itu banyak jurnal yang berasal dari lingkungan Kemenag justru ya, terkait dengan teologi dan sosial humaniora ya. Jurnal keislaman, keindonesiaan seperti itu tuh dia masuk ke Q1 bahkan. Nah, itu juga artinya yang teologi juga justru memiliki novelty mungkin ya, memiliki novelty yang tinggi nantinya, sehingga bisa masuk ke jurnal-jurnal yang berkualitas di level Q1 tersebut. Dan kemudian yang ketiga apa ya tadi? Mohon maaf ini, saya nggak nyatet tadi. Pak Amos bisa diulang pertanyaannya? Bisa. Penelitian kolaboratif. Berarti kolaboratif ya, kolaboratif. Oke. Nah, ini ya untuk yang kolaboratif ya. Jadi kita tidak usah khawatir ya. Jadi walau yang namanya kolaboratif kan sekarang tinggal autorsnya siapa ya, yang jadi post author atau corresponding autorsnya. Kemudian yang kedua konten dari artikel ilmiahnya mengenai apa ya. Nah, yang namanya linearitas kan itu bukan dari nama jurnalnya, tapi sebenarnya konten dari risetnya ya. Jadi misal ya tadi Bapak Ibu yang di teologi ini bidangnya apa gitu kan, ada klaim bidang keilmuan kan. Kemudian risetnya, papernya publishnya di bidang apa gitu ya. Walaupun nanti publishnya di jurnal, kalau misal publishnya di jurnal ekonomi ya tentunya mungkin kontennya mengenai ekonomi kan gitu ya. Nah, silakan dibidik aja. Tadi seperti saya sampaikan, jurnal-jurnal Indonesia yang sudah terindeks Scopus bahkan gitu ya, 3 atau 4 di antaranya adalah jurnal terkait dengan teologi dan sosial humaniora gitu ya. Coba dibidik ke arah sana. Tentunya tadi relevansi kesesuaian antara konten riset yang ditulis dalam artikel itu tentunya akan sangat menentukan sesuai atau tidak dengan ruang lingkup dari jurnal yang dituju ya. Kalau jurnal ekonomi berarti ruang lingkupnya kan mengenai ekonomi. Tetapi mengenai ekonomi itu kan
belum tentu hanya ekonomi saja ya, dia boleh berkolaborasi dengan engineering, dengan saintek, dengan tadi sosial humaniora, bahkan dengan teologi itu ya. Nah itu tetap jurnal ekonomi tersebut ya sebagai kolaboratif artikel tetap bisa diklaimkan hukumnya oleh Bapak Ibu semua gitu ya sebagai co-authors di dalam jurnal tersebut ya. Jadi tidak usah khawatir, hukumnya tetap dapat ya. Tentunya proporsional dengan posisi di dalam artikel tersebut ya. Dan memang yang sering jadi masalah adalah mengenai tadi kesesuaian dengan bidang pakarnya. Kalau bidang pakarnya mengenai, misal ya saya di bidang engineering, saya bidang pakarnya misal di katalis, ya tentunya saya harus punya artikel ilmiah ya di bidang katalis tersebut di jurnal-jurnal yang memang ruang lingkupnya mengenai katalis kan gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, begitu juga mungkin dengan Bapak Ibu semua pada saat ingin mengklaimkan itu menjadi rektor kepala atau guru besar, kalau tidak salah ada penilaian mengenai kesesuaian antara artikel ilmiah dengan bidang kepakarannya. Tentunya sangat aneh ya apabila kepakarannya bidangnya X gitu ya, tetapi papernya dan jurnal dan ruang lingkup jurnalnya itu mengenai A gitu kayak gitu ya, itu sama sekali tidak relevan. Maka itu hal yang wajar saja kalau menurut saya. Jadi, apalagi di dunia ini ya, puluhan ribu jurnal itu, masa sih tidak ada yang relevan dengan bidang Bapak Ibu semua? Pasti ada. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Heri untuk presentasinya. Kita punya waktu yang terbatas dengan Prof. Heri karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Karena itu kita berterima kasih untuk presentasi Prof. Heri dan mari bersama kita beri aplaus untuk Prof. Heri sebelum Prof. Heri meninggalkan kita. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan yang saya hormati di Persetia ya, dan mohon maaf saya hanya sampai jam 10 dan tetap semangat ya, walaupun tadi ada yang di lingkungan Kemenag ya, penelitian itu kita bisa kolaboratif ya di Kemenag dan di Kemdikbud ya, di Persetia dengan berbagai disiplin ilmunya. Yang penting kita semuanya bergerak sehingga bidang keilmuan kita makin maju dan pada ujungnya negara dan bangsa kita makin maju. Sekian, terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Mohon pamit. Ya, selamat pagi. Terima kasih Prof. Heri.